Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Lebaran sebentar lagi ya mau tiba, kita akan menikmati yang namanya cookies. Nah pasti semuanya sudah pada buatin cookies ataupun beli cookies di luar itu. Nah sekarang kita akan buat cookies tapi tidak menggunakan tepung. Bagaimana cara membuat cookies tanpa tepung terigu? Nah simak video ini sampai selesai ya. Bahan yang kita gunakan untuk membuat cookies ini adalah bahan utamanya 1 on bubuk kacang almond. Boleh dibeli yang udah jadi atau enggak kacang almond yang di rumah masih mentah dihaluskan sendiri. Nah, berikutnya yang kedua, untuk pemanisnya kita menggunakan selai kurma. Almondnya sebagai pengganti tepung terigu tadi ya. Jadi manisnya kita dapat dari kurma. Ini 3 butir kurma yang saya haluskan menggunakan ulekan biasa ya. Jadi tadi saya udah haluskan cuman menggunakan ulekan aja seperti ini ya. Jadi kita ulek-ulek sampai halus. Atau teman-teman juga boleh pakai food processor. Teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara membuat selai kurma menggunakan food processor. Nah, kalau misalnya kurmanya sedikit, kita haluskan menggunakan ulekan ataupun lumpang. Ini ya punya peralatan bayi, jadi kita haluskan seperti ini karena kita cuma butuh 3 butir kurma. Kalau kita haluskan pakai food processor itu nggak bisa ya, terlalu sedikit. Berikutnya ada telur. Ini 1 butir telur yang ukurannya kecil karena bubuk almond kita itu cuma 1 on, jadi kita butuh telur yang kecil. Untuk toppingnya saya akan berikan kismis. Boleh pakai kismis yang warna apa aja, bebas, intinya yang enak gitu ya. Yang terakhir untuk aromanya biar menambah wangi, kita pakai kayu manis. Kayu manisnya ini akan kita parut. Kalau teman-teman punya kayu manis utuh, diparut aja di rumah atau bisa juga menggunakan bubuk kayu manis. Nah, kayu manisnya ini akan saya parut. Saya parut menggunakan parutan keju. Jadi diparut aja seperti ini ya, supaya kita dapat bubuk dari kayu manisnya. Ini pastikan kayu manisnya sudah dicuci dan dikeringkan, baru kita parut. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan butuh masing-masing ya. Kalau saya biasanya ini sekitar 1 sendok teh supaya lebih wangi. Teman-teman bisa lihat perbandingan warnanya. Jadi kalau udah beda warnanya, jadi kita ganti dengan kayu manis yang lain. Nah, terus kita parut lagi. Nah, ini kita ulangi prosesnya sampai kita punya bubuk kayu manis sesuai kebutuhan kita. Nah, ini juga, ini kita ambil yang bagian masih warna kecoklatan seperti ini ya, supaya lebih wangi. Nah, ini kita ulangi prosesnya sampai kita dapat bubuk kayu manisnya sekitar 1 sendok teh. Selanjutnya kita akan kocok 1 butir telur ini. Boleh pakai mixer ataupun boleh pakai tangan sampai tercampur rata dan berubah warna aja. Nah, ini sudah tercampur rata ya, putih sama kuning telur. Yang penting sudah kocok seperti ini. Sekarang kita tambahkan bubuk kayu manis yang tadi sudah kita parut. Sekarang kita kocok lagi. Bubuk kayu manis ini berfungsi selain menambah aroma, dia juga menghilangkan bau amis dari telurnya gitu ya. Kayaknya saya suka pakai bubuk kayu manis atau kayu manis yang diparut. Nah, ini kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan selai kurma. Kita kocok di sini sampai tercampur rata dengan telurnya. Ini karena masih padat ya teksturnya, jadi kita haluskan supaya merata dengan telur dan tidak bergerindilan.
Nah, ini selai kurma dan telurnya sudah tercampur rata ya, jadi nggak ada lagi gerindilan, udah nyatu kayak telur juga gitu ya, udah cair. Sekarang kita akan masukkan bubuk kacang almondnya. Nah, ini kita campur sampai menyatu semuanya jadi kalis ya, kayak kita buat adonan kue biasanya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Nah, ini adonannya sudah siap, sudah tercampur rata semuanya. Sekarang kita siapkan loyang. Jadi ini ada loyang yang sudah saya bubuhkan kertas roti di atasnya, boleh selapis, boleh juga 2 lapis. Nah, dan dipanaskan ovennya gitu ya. Nah, panasin oven supaya selesai kita bentuk adonannya, nanti ovennya sudah panas. Nah, supaya bentuknya ini sama rata, saya pakai sendok takar. Jadi kita isi ke dalam sendok takar ini adonannya. Nah, kita udah dapat 1 takaran gitu ya. Nah, sekarang kita bulatkan. Terus kita tata di loyang. Nah, kita taruh di loyang sini. Setelah di loyang, dipipikan ya, dipipikan menggunakan sendok. Nah, setelah bentuknya pipih seperti itu, kita tambahkan kismis di atasnya. Nah, kismisnya boleh 1 kismis seperti ini, ataupun teman-teman potong-potong kismisnya menjadi lebih kecil. Nah, kita ulangi proses seperti ini sampai semua adonan ini habis. Adonan cookiesnya sudah siap saya bentuk. Dari 1 on bubuk almond tadi kita dapat sekitar 30 cookies ya. Jadi ini dapatlah 1 toples kecil. Sekarang kita akan panggang di suhu 150 derajat. Nah, ini saya menggunakan oven tangkringan, jadi nanti disesuaikan dengan oven di rumah masing-masing gitu ya. Sekitar 120 sampai dengan 150 derajat Celcius dengan api yang kecil gitu, biar nggak cepat gosong itu bawahnya. Sekarang saya akan panggang dulu selama 20 sampai dengan 30 menit. Nah, kita posisikan di rak kedua sini ya, ini di bagian tengah. Jadi kita panggang 20 sampai 30 menit. Nah, ini setelah kurang lebih 20 menit, jadi ini sudah matang ya, bagian bawahnya juga sudah mengering. Sekarang kita akan keluarkan dari ovennya dan kita tata di wadah yang lain. Cookies tanpa tepung terigu sudah matang, sudah siap untuk dinikmati. Cuman karena masih puasa kita belum bisa nikmati. Nah, ini aromanya sangat gurih ya, aromanya gurih karena kita buatnya pakai almond tadi ya, bubuk almond yang sudah kita aduk dengan telur dan bahan-bahan lainnya. Jadi ini sangat enak untuk kita jadikan cookies pada saat lebaran. Jadi kita bisa menikmati lebaran menggunakan cookies yang sangat sehat pastinya ya untuk tubuh kita. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insyaallah. Dengan ibadah yang semakin nikmat menjadikan kita semakin taat insyaallah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.